Selamat pagi sahabat industri, bertemu lagi dalam program Talkshow BSPJI Banjarbaru. Sahabat industri, kalian tahu nggak sih kalau Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia? Menurut Badan Pusat Statistik, pada tahun 2023, produksi tanaman perkebunan kelapa sawit Indonesia itu udah mencapai lebih dari 47.000 ton loh. Dan tentu kalian tahu kan, kalau hasil utama dari minyak kelapa sawit itu adalah minyak goreng. Tapi apa kalian tahu kalau selain menghasilkan produk utama tersebut, juga menghasilkan produk samping yang juga sangat banyak. Nah, oleh karena itu, pada hari ini kita akan membahas bagaimana sih memanfaatkan produk samping dari kelapa sawit ini. Saya, Nurmilatina, berlaku sebagai host. Pada kesempatan kali ini, kita sudah kehadiran seorang narasumber, yaitu Mbak Irfa. Nama lengkap beliau adalah Irfa Ina Rohana Salma SST MSN. Beliau adalah seorang pembina industri ahli muda di Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik Yogyakarta. Beliau telah menekuni kepakaran tentang kerajinan dan juga batik. Gimana nih sahabat industri? Kalian tertarik kan dengan pembahasan kita kali ini? Selamat pagi Mbak. Selamat pagi Mbak Mila, selamat pagi teman-teman sobat industri BSPJI Banjarbaru dan yang ada di seluruh tanah air kita tercinta. Ya, senang sekali nih kami dari BSPJI Banjarbaru sudah kedatangan narasumber yang sangat berkompeten dan juga sudah mau berdiskusi terkait dengan pemanfaatan hasil samping dari kelapa sawit ini. Saya juga senang banget nih Mbak diundang ke sini. Udah lama banget kan nggak main nih ke Banjarbaru. Saya masih mau kecil saya pernah main ke sini. Oh ya, baru sekarang punya kesempatan lagi saya main ke sini. Oke. Mungkin kita langsung saja nih Mbak. Karena kan pokok bahasan kita tadi tentang hasil samping sawit gitu ya. Menurut Mbak Irfa, apa saja sih sebenarnya jenis hasil samping sawit yang bisa kita manfaatkan menjadi kerajinan khususnya? Sebenarnya gini ya Mbak ya, banyak sih. Kalau kita bicara sawit itu kan sebenarnya kita bicaranya lahan-lahan yang ada di Sumatera, di Kalimantan, perkebunannya kan. Yang tadi seperti cerita Mbak Mila kan, bilangnya yang kita tahu cuman minyak goreng kan. Iya, sawit itu ada, betul. Pas produksi minyak goreng itu, dia juga menghasilkan olahan samping. Ya, itu ada yang si padatannya disebut stearin. Nah, itu salah satu yang kita manfaatkan untuk menyusun malam, yaitu perintah warna di kerajinan tekstil yaitu batik. Tapi bagaimana itu? Kalau kita bicara tanaman sawit, itu kan sebenarnya ada pelepah-pelepahnya tuh. Nah, si pelepahnya itu kalau sudah waktunya pruning atau diremajakan karena sudah mungkin cukup mengganggu nih untuk panen. Nah, itu mereka potong tuh si pelepah-pelepahnya, itu juga bisa jadi kerajinan. Oh, kerajinannya nanti mereka anyam-anyam, bisa jadi kerajinan anyaman dari lidi sawit. Oh, berarti kalau stearin sama lidi itu limbah termasuknya ya Mbak ya? Sebenarnya kalau kita ngomongin limbah itu kan orang-orang tuh cenderung ini limbah nih, harganya murah, nggak mau lah mau beli gitu kan. Makanya kita nggak pakai istilah limbah, kita pakai istilah hasil sampingnya sawit. Kenapa? Karena memang sebenarnya itu adalah hasilnya yang bukan utama, tapi masih bisa kita manfaatkan lagi Mbak. Oh iya. Itu jadi nggak, kalau limbah kan kita ucapan limbah udah terbuang nih. Iya. Kalau itu sebenarnya memang bukan terbuang, tapi itu hasil samping dari produksi utama yang kemudian kita manfaatkan lagi. Oke. Itu tadi sudah ya Mbak ya hasil samping limbahnya. Kemudian untuk tadi Mbak sudah menyebutkan beberapa jenis kerajinan ya dari atau produk yang bisa diolah dari hasil samping sawit ini. Tapi kalau yang populer nih Mbak, kira-kira produk kerajinan apa yang sekarang lagi populer dari bahan limbah? Maksud saya hasil samping ini. Kayak oke. Yang paling populer udah pasti batik nih. Sekarang generasi muda kan juga ya banyak ya yang sudah mulai kasarnya melek gitu kan, melek tentang batik gitu kan.
apa sih? Kalau dulu kan nggak mau ya pakai batik, kayak orang tua gitu. Ih, old fashion banget kan. Kalau sekarang nggak, dengan kita kembangin desainnya gitu kan, orang udah seneng nih pakai. Generasi muda sekarang datang ke kondangan atau datang ke acara-acara casual, bawahnya dengan tampilan casual tapi atasnya batik gitu. Nah itu yang populer tuh dari yang kerajinan saat ini. Kemudian kalau yang untuk anyaman, itu biasanya lebih ke inovasi desain produknya. Oke. Ya, jadi nanti di hasil samping sawitnya tuh masuk dari situ. Untuk batik, kalau kita bicara batik, kita juga bicara malam batik. Malam batik itu pasti dibutuhkan untuk merintangi warna pada saat proses produksi batiknya. Nah, si bahan baku penyusun malam salah satunya itu bisa disubstitusi hasil sampingnya sawit ini tadi nih Mbak. Itu tadi ya. Nah, kalau si kerajinan anyaman itu dari lidi sawitnya. Oke. Sepertinya ada contohnya ya Mbak ya untuk hasil batik yang dari malam sterin dari hasil samping kelapa sawit tadi ya. Saya tunjukin nih Mbak. Iya, oke. Ini basicnya. Ini teman-teman nih kalau yang udah familiar sama batik pasti tahu dong motif apa nih. Ini motif klasik dari daerah Jogja juga, Ornis Karjegan. Oh, iya. Nah, sapinya apa? Katanya sejarah itu dua dunia, kembang dunia. Oh, Dia mewarnai dunia dengan keindahannya, kecantikan. Nah, biar dapat motif seperti ini nih, kita itu malam. oh iya. Panas nih malamnya, malam batiknya. Nah, si malam ini dia, tadang nih. Malamnya ini kita buat salah satu penyusunnya dari hasil samping sawit tadi. Sawit, patisannya. Ini bisa disubstitusikan buat penyusun malam. Apa sih ininya, keunggulannya? Dia karena memanfaatkan hasil samping, harganya bisa lebih berdaya saing. Dia cenderung lebih mudah dilorot dibandingkan yang kalau malamnya memang cukup banyak yang kandungan gondo dan kandungan beberapa yang lainnya ya. Itu kan memang ada beberapa yang agak sulit dilorot, membutuhkan tambahan lagi. Nah kalau si tambahan olahan samping sawit, dia bisa lebih mudah dilorot ya. Oh, Ini nih. cantik ya hasilnya. Tuh warnanya. Oke, terus kalau yang berbahan lidi sawit, Oh iya benar. Kita masih ada yang bahan lidi sawit lagi nih. nggak kamerin. Nih yang paling gampang ya Mbak. Oh iya. Wah, nih kalau teman-teman mau naruh buah-buahan Oh ya sering deh. di rumah ini pakai piring nih. Kalau yang basicnya pakai lidi sawit ini kan lebih natural, lebih aman. Lebih ramah lingkungan ya kan? Ya, sekarang kan isu seperti itu, eco-friendly kan ya. Iya betul. Mana dengan bisa memanfaatkan kembali yang ada di lingkungan kita. Ada yang cantik-cantik juga nih Mbak ya. Ini ada nih kap lampu. Kap lampu juga dari lidi sawit. Kemudian di sini juga ada kap lampu juga, tapi dengan style yang berbeda. Oh ya, tinggal di styling sesuai selera ya Mbak ya. Kreasi. Inovasi. Oh ya. Kayak menarik sekali ya pembahasan kita tentang produk-produk dari hasil samping kelapa sawit ini. Mungkin ini nih Mbak, bagaimana sih kita cara mempopulerkan produk-produk dari hasil samping sawit ini ke generasi muda? Langkah-langkahnya seperti apa? Ya sekarang kan kalau ya kita tahu nih, apalagi Gen Z. Sebenarnya nggak cuma Gen Z. Sekarang tuh apa sih yang nggak kita buka dari internet? Ya lah. Nah dari internet tuh kan pasti mereka main sosmed nih ya. Kita populerin aja deh lewat sosmed. Mereka kan pasti suka nih pakai Instagram, Facebook nih. Kalau Facebook nih kalangannya kayaknya udah agak mature. Iya. Dari teman-teman Gen Z yang pakai Instagram seperti itu. Nah kita bisa populerkan dari situ. Entah itu kemudian kita populerkan dari desain-desain produknya yang seperti batik sama kerajinan, atau kita buka lomba desain, lomba yang terkait desain itu. Kalau kemudian diwujudkan sebagai produknya bisa berbahan baku yang hasil samping sawit tadi. Alamnya mengandung hasil samping olahan sawit. Terus inovasi desain produk dari anyaman pun berbahan baku dari olahan samping sawit. Yang tadinya tidak termanfaatkan Mbak, kemudian bisa dimanfaatkan lebih optimal. Yang tadinya harganya mungkin cuma sekian rupiah, kalau cuma dipakai gitu doang gitu kan,
setelah dengan adanya inovasi produknya, pengembangan desainnya, bisa berkali lipat harga jualnya. Malah ide seperti itu lebih menarik ya Mbak ya. Betul. Oke. Terus nggak mungkin kan Mbak kalau misalnya produk ini langsung jadi. Pasti kan ada step-step atau prosesnya nih Mbak. Mungkin bisa dijelaskan secara mungkin singkat biar sahabat industri paham gitu gimana cara singkat misalnya buat malam ini, buat warna batik, terus hiasan-hiasan perabot ini dari lidi seperti itu. Ini ya kalau yang malam nih penyusunnya kan banyak nih. Dari getah damat, kemudian dari getah pohon pinus atau bondorukang, kemudian ada yang dari hasil olahan samping minyak bumi, itu microwax sama parafin. Nah, si hasil samping sawit, si stearin masuk dari situ Mbak, mensubstitusi si parafin tadi, dan mengurangi microwax juga, nggak terlalu banyak yang digunakan. Cara bikinnya gimana? Kita masukkan semua bahannya jadi satu, gampang banget. Tapi nggak semua langsung masuk blok gitu nggak. Satu demi satu dari titik didih bahan baku yang paling tinggi. Susah leleh Mbak, masukin duluan, damar masuk. Aduk, leleh, udah mencair sempurna, masuklah bondo rukamnya. Kemudian diaduk lagi, dipanasin, mencair sempurna, masuk microwaves-nya dan seterusnya juga termasuk masuk stearinnya. Nanti kalau udah tercampur sempurna, diaduk, kemudian disaring, ditaruh di cetakan malam. Diapkan semalam, Jadi kalau formulasinya gitu nggak ada Mbak? Ada. Tetap ada ya? Sekali, iya. Ada beberapa pengrajin tuh yang punya formulasi berbeda. Mereka punya rahasia perusahaan gitu. Yang malamnya yang cocok mana gitu kan. Kalau yang ini nih Mbak, gimana cara bikinnya tuh prosesnya? Nah ini kaplang nih, gede juga kan, lumayan. Ini tuh sebenarnya pakai rangka besi nih Mbak Mila. Ya, ini rangka besi, kemudian dipadukan dengan si lidi sawit nanti. Si lidi sawit ini diikat oleh kulit rotan. Nih kulit rotan yang kecil-kecil ini dianyam untuk mengikat si lidi sawitnya. Itu nih. Jadi dia perikatan seperti ini, dianyam, kemudian diikat lagi. Nah, ditambah hiasan dari tali-tali seperti ini untuk semakin mempercantik. Oke, kreasi ya. Untuk warna talinya juga bisa diubah-ubah ya? Bisa banget. Mau yang pink, sukaannya lebih. Oke. Wah, kalau yang ini sepertinya saya bisa bikin di rumah, Mbak. Tapi kalau yang ini tadi nih kayaknya cukup rumit ya, sahabat industri. Ada tantangan khusus nggak sih, Mbak, selain tadi yang formulasi malamnya sendiri, atau mudah aja sebenarnya kalau kita aplikasikan langsung? Sebenarnya sih kalau kita bicara malam nih ya, kalau kita bicara malam batik nih, kalau bahan bakunya ada tersedia semua sih gampang banget. Seperti tadi yang saya cerita, tinggal cemplung kayak masak sop. Masukin aja semuanya, bumbunya. Cuman kadang yang menjadi kendala kan ada beberapa bahan penyusun malam yang nggak bisa diperoleh secara mudah, cepat, misalnya seperti itu. Tapi kalau yang si hasil samping sawitnya justru lebih mudah di pasaran, Mbak. Hasil samping sawit ini sebenarnya bahan umum sekali buat filler atau penambahan di industri kosmetik. Seperti lipstick itu ada penambahannya. Atau lipstick kita nih, nah itu ada. Kemudian di sharpening, untuk yang mentega nih, untuk industri pangan, itu supaya ditambahkan. Kayak gitu. Sebenarnya lebih mudah kalau untuk yang hasil samping sawitnya untuk diperoleh. Oke, berarti bahan dari hasil sawitnya malah lebih mudah diperoleh ya daripada bahan yang campurannya tadi. Ya, damar dan sebagainya gitu deh. Oke, tadi kita agak singgung-singgung pangsa pasar nih Mbak. Bagaimana sih potensi ekonomi atau pangsa pasar dari produk-produk kerajinan dari hasil samping sawit ini? Kalau kita bicara potensi ekonominya itu masih bagus banget nih ya. Terutama kalau kita bicara malam. Nah, si stearin ini kan tadi yang saya ceritakan lebih mudah didapat. Ini akan memudahkan teman-teman pengrajin yang pengen bikin malam sendiri, ngerajin batik, buat bikin malamnya masing-masing sendiri nih. Jadi potensi ekonominya masih bagus banget, nggak perlu impor-impor kan dari Jawa. Oke, berarti malam ini sendiri bisa dijual secara sendiri gitu? Iya, bisa sendiri.
minimal nggak usah jualan dulu lah ya untuk mencukupi kebutuhan produksi batiknya masing-masing itu bisa. Kemudian yang seperti ini juga, ini potensi ekonominya yang tadinya saya cerita nih, saya bilang yang tadinya misalkan ini sebagai kerajinan hanya sebatas sapu lidi, ya. Tapi kemudian dengan adanya inovasi produk, desainnya, dia akan menambah nilai jualnya berkali lipat seperti itu. Jadi potensi ekonominya bagus sekali. Pangsa pasarnya bisa sampai luar negeri gitu nggak Pak? Bisa banget sebenarnya. Iya, bisa. Seperti kan kalau kita bicara produk-produk kayak IKEA gitu kayak. Sekarang tinggal begini saja, teman-teman pengrajin bisa memenuhi kriteria yang diminta oleh buyer. Ya kan kadang-kadang ya apalagi kalau negeri. Kan ada spesifikasi khusus yang diminta buyer kan. Misal nih kalau kita bicara kerajinan bebas jamur seperti itu. Kemudian tidak mudah terserang jamur atau ya itu ada treatmentnya ya? Ya ada treatmentnya sebelum kita. Nah yang seperti itu yang teman-teman pengrajin tuh harus lebih paham, lebih aware. Mungkin harus lebih dipelajari lagi juga ya. Meningkatkan kualitas dan Oke, ternyata ada tantangannya juga ya selain pangsa pasarnya yang tadi Mbak Irfa bilang masih sangat terbuka lebar buat para sahabat industri. Kemudian untuk para pengrajin nih Mbak, dari para pengrajin itu mereka bilang ada nggak sih tantangan dalam mengolah hasil samping ini, kesulitannya atau hambatannya? Enggak sih, tadi nggak ada. Enggak. Sebenarnya sih cukup mudah ya. Cukup mudah tadi saya cerita. Bahan baku malam cukup mudah didapat. Bahan baku lidi cukup mudah didapat. Bahkan murah ataupun malah gratis loh. Iya kan. Dari pruning pelepah sawit tuh di pruning ke geletak aja tuh paling rupal cuma dipakai buat bahan bakar kalau kita pakai tungku kan ini gitu dipanasin yang kering. Nah itu kan lidinya paling ujungnya dipakai buat sapu. Dan dari situ kan kita bisa masuk untuk inovasi desain. Malah nggak ada hambatannya berarti Mbak ya. Malah sih pengennya kita bisa memperluas lagi deh untuk pasar dari bahan baku olahan samping. Dan mungkin produknya bisa dikembangkan lagi ya Mbak ya. Kerajinan apa gitu seperti itu dicari-cari lagi mungkin ya Mbak ya. Betul banget. Oke. Ini pertanyaan terakhir nih Mbak. Sebenarnya untuk pengrajin itu motivasi mereka atau faktor yang melatar belakangi mereka untuk membuat kerajinan dari hasil samping kelapa sawit ini apa Mbak? Pertama sih kita sih berharapnya ya mungkin dari pengrajin sendiri dan awalnya mereka nggak aware nih kalau hasil samping sawit itu mereka bisa manfaatkan untuk kerajinan. Nah ini fungsi stakeholder, fungsi instansi pemerintah, fungsi dari teman-teman dinas, teman-teman dari Badan Perkebunan Sawit juga nih yang gencar mempromosikan sawit baik, sawit untuk Indonesia itu bisa masuk ke ranah pengrajin. Jadi pengrajinnya sendiri akhirnya termotivasi untuk membuat bahan baku kerajinan atau bahkan produk kerajinannya berbahan samping sawit. Jadi biar latar belakangnya itu bisa untuk membuat produk-produk ini bisa lebih mereka jadi lebih sadar. Wah ternyata hasil samping sawit itu banyak dia, nggak cuman minyak goreng terus gitu aja jadinya, ternyata saya bisa manfaatin yang lain. Berarti harus ada andil dari stakeholder juga ya Mbak ya. Jadi triparti, bahkan dari akademisi pun demikian. Kami harapkan sih dari teman-teman yang berkecimpung di ranah seperti perkebunan, pertanian, lingkungan juga mungkin ya Pak ya. Bisa seperti itu. Oke, sahabat industri, kita udah sampai di penghujung acara nih. Tapi sebelum itu mungkin dari Mbak Irfa bisa memberikan closing statement nih supaya sahabat industri yang nonton itu bisa lebih bersemangat lagi untuk berinovasi. Saya sih berharap ya Mbak ya, kami semua berharap di sini semuanya yang berkegiatan ataupun ikut berkecimpung di dalam sawit, kita berharap mari bersinergi mewujudkan industri kerajinan dan batik yang berdaya saing, unggul dalam kualitas, tapi tetap berwawasan lingkungan. Itu statement dari Mbak Irfa.
Oke, terima kasih banyak Mbak Irfa atas sharingnya hari ini. Sangat bermanfaat ya bagi kita semua. Semoga hasil kerajinan dari hasil samping kelapa sawit ini bisa terus berkembang dan bisa menjadi solusi untuk masalah lingkungan. Demikianlah talkshow kita pada hari ini. Semoga informasi yang disampaikan oleh narasumber tadi dapat menginspirasi kita semua untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan juga bisa memanfaatkan hasil samping sawit khususnya untuk produk-produk yang lebih kreatif. Bagi sahabat industri yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut tentang talkshow BSPJI Banjarbaru atau terkait dengan layanan BSPJI Banjarbaru lainnya, bisa follow akun sosial media kami di Instagram, Facebook, dan juga Twitter. Kalian juga bisa mengunjungi laman website atau menghubungi WA layanan kami seperti yang tertera di bawah ini. BSPJI Banjarbaru, bersahabat, bersama semakin hebat, berinovasi, dan berintegritas. Sampai jumpa.